Glory to God. Praise God. Amen. Praise God. Haleluya. Salam jumpa dalam program I Believe Miracle. Hari ini saya menyapa saudara-saudara sekalian, dimanapun kau berada. Kami hadir untuk menjadi berkat, sharing firman Tuhan, dan juga untuk mendoakan setiap saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara sekalian bisa ikuti dari awal sampai selesai. Sebentar kita akan mulai dengan doa, lalu kita akan time to Bible, sharing firman Tuhan. Dan doa saya, praise God, haleluya, doa saya setiap pemirsa hari ini yang mendengar program ini, saudara-saudara berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus, pribadi yang sangat mengasihi saudara-saudara sekalian. Praise God, glory, haleluya. Time to pray. Glory to God. Oh, glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Praise God forevermore. Praise God forevermore. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ya, Jo Pundoko, sebentar kita akan masuk share Bible. Setelah itu kita akan masuk time for healing. Pastikan ikut dengar firman Tuhan sebentar sampaikan, karena firman Tuhan adalah makanan bagi rohani. Ketika rohanimu dibangun dengan firman Tuhan, maka saudara akan masuk namanya zona mujizat, zona present Holy Lord. Di sana saudara-saudara akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan ilahi. In Jesus name, saudara-saudara bisa juga mengajak teman-teman, bisa please share ke grup-grup yang ada, sehingga program ini bisa lebih banyak menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Karena saya tahu di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa roh dunia. Maka program ini hadir untuk menjadi berkat dan membebaskan setiap jiwa yang terikat oleh kuasa kegelapan. Saya percaya Injil adalah kekuatan daripada Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Praise God, haleluya, haleluya. Saya masih berdoa, saudara-saudara, sedang memindahkan hadirat Tuhan di tempat di mana engkau berada. Saya sangat percaya setiap pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program ini, hadirat Tuhan, Holy Presence, juga turun di tempat di mana engkau berada. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Sementara saudara-saudara saya mempersiapkan untuk membagi firman Tuhan bagi Anda sekalian, saudara-saudara bisa ajak teman-teman, bisa share program ini, bagikan kembali, sehingga ketika time to Bible ada banyak telinga-telinga yang akan mendengar kabar baik di kesempatan yang sangat luar biasa ini. Praise God, haleluya. Glory to God, haleluya. Praise God, haleluya. Glory to God. Praise God, haleluya. Glory, glory. Oh, glory to God. Oh, rabahana sandahaba. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Glory to God. Glory to God. Sebelum saya time to Bible, saudara-saudara bisa masukkan pokok-pokok doa atau yang sepakat dengan saya, saudara bisa katakan amin, ya. Saudara bisa sampaikan
apa yang bisa saya doakan, dan setelah selesai saya berdoa sebagaimana kemarin dalam program 1, 2, 3 I Believe Miracle. Setiap program ada kesaksian-kesaksian kesembuhan, kelepasan, manifestasi hadirat Tuhan. Dan saya percaya hari ini juga setiap saudara-saudara yang menonton program ini, saudara juga akan mendapatkan kasih karunia daripada Jesus. Oh Jesus, I love you Lord. Thank you Lord. Yes. Silakan saudara bisa masukkan pokok-pokok doa. Baik, sementara saya membaca, saya mulai mempersiapkan segala sesuatu di dalam roh. Saudara-saudara akan menerima makanan rohani terbaik pada pagi hari ini. Praise God, haleluya. Glory to God, haleluya. Glory to God, haleluya. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Baik saudara-saudara, time to pray. Rabah hamba sanda basanda. Setiap pribadi yang mendengarkan program ini, yang sedang menyaksikan saat ini, menerima kasih karunia Tuhan. In Jesus name. Ketika sabda firman Tuhan disampaikan, maka firman Tuhan ini pasti mengubah hidup setiap pemirsa. In Jesus name, in Jesus name, I pray. Glory to God. Haleluya. Bible di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, glory to God, glory to God. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa, mencari orang yang dapat ditelannya. Maka Bible berkata, lawanlah dia, berdirilah teguh di dalam iman, karena kamu tahu bahwa, oh glory, semua orang di dunia ini mengalami sebuah keadaan yang disebut tantangan, pendewasaan, situasi-situasi yang buruk. Namun saudara-saudara, di sini Tuhan berjanji, dan janji Tuhan adalah kebenaran absolut bagi setiap orang yang percaya. Ketika engkau mengalami situasi yang tidak baik dalam hidupmu hari ini, ketahuilah bahwa iblis sedang mengkocok engkau. Iblis sedang membuat fokus Anda menjadi berubah. Saudara di dalam Kristus adalah orang yang dibenarkan bukan oleh perbuatan baikmu, tetapi oleh kasih karunia-Nya. Maka hari ini iblis sedang mengkocok saudara-saudara untuk menghilangkan citra diri Tuhan dalam hidupmu dengan berbagai macam godaan, tantangan, dan ujian. Namun saudara harus tahu bahwa iblis itu adalah seperti singa yang hanya bisa mengaum-ngaum, menakut-nakuti, tetapi dia sudah tidak punya daya lagi untuk merenggut jiwa saudara. Praise God, haleluya. Karena saudara-saudara dan saya adalah milik Elohim yang sudah dibenarkan melalui pertumpahan darah Yesus Kristus. Maka ketika hari ini saudara dengar program ini, engkau sedang dikocok atau sebuah keadaan yang tidak baik engkau sedang alami, in Jesus name I pray. Listening, dengarkan kabar saudara-saudara sekalian. Di dalam segala penderitaanmu, di dalam segala kesulitanmu, di dalam segala hal-hal yang engkau alami yang buruk, dan mungkin engkau meneteskan air mata di saat itu, dengarkan kabar baik ini. Glory to God. Tuhan Yesus, sumber segala anugerah, Dia yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Dia menaruh kemuliaannya yang kekal melalui Yesus Kristus
yang saat ini sudah ada dalam hatimu, yaitu pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memulihkan hidupmu, akan meneguhkan hatimu, akan menguatkan imanmu, dan kamu akan melihat bahwa penderitaan yang kau alami adalah penderitaan biasa dan tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan saat engkau mengalami penderitaan, Dia Tuhan yang setia. Tidak pernah Dia berikan penderitaan kepada manusia melebihi daripada kekuatannya. Take it. Terima kebenaran ini. In Jesus name, glory to God. Haleluya. Dia Tuhan yang memulihkan. Dia Tuhan yang meneguhkan hati. Dia Tuhan yang memberkati. Dan Dia Tuhan Zoso yang sudah menyelamatkan dan sudah menyembuhkan. Ketika ada seorang perempuan berdosa yang di dalam keberdosaannya terikat oleh roh-roh jahat, Tuhan datang untuk melepaskan perempuan ini. Sekalipun Bible mencatat ada 7 roh jahat di dalam dia, ketika Yesus datang, kuasanya tidak berubah. Semua roh-roh jahat yang mengikat tubuhnya dibebaskan, karena Tuhan datang tidak untuk membelenggu. Tuhan datang untuk memberikan kemerdekaan bagi setiap orang percaya. Praise God, haleluya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. God is good forevermore. Haleluya. Namun saudara-saudara, kita hari ini dibuka kebenaran. Seringkali kita lupa, dan kebenaran ini datang hari ini. Ingatkan saudara-saudara, ingatkan baik-baik. Sadarlah bahwa iblis hanya mengkocohmu. Iblis berupaya mengecohmu daripada fokusmu, yaitu panggilan ilahi. Dan iblis hanya bisa menggoda saudara-saudara, tetapi dia tidak punya daya. Karena segala perkara dapat saudara tanggung di dalam kekuatan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hari ini lewat program I Believe Miracle datang membawa kabar baik bahwa kuasa iblis sudah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya pastikan di dalam kasih karunia Tuhan yang baik, setelah program ini selesai hari ini, saudara-saudara akan mengalami kuasa Injil yang ajaib dalam hidupmu. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Tuhan baik. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, ketika Yesus sedang berpuasa, iblis sedang menggoda dia. Apa yang digoda? Ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, kalau engkau putra Tuhan yang maha tinggi, silahkan ubah batu menjadi roti. Iblis tahu bahwa manusia itu perlu roti untuk dimakan. Maka Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Rohani kita perlu diberikan makan. Dan hari ini saudara-saudara, saya sedang memberikan makan rohani saudara-saudara. Ketika rohanimu diberikan makan, maka rohanimu kuat. Maka engkau akan menjadi dan melihat dan merasakan, mengalami kehidupan rohanimu yang luar biasa. Praise God, haleluya. Glory to God, haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, iblis mencoba membawa Yesus naik ke tempat bumbungan yang tinggi. Dan iblis sekali lagi coba mengkocoh, coba menggoda, coba menguji daripada putra Elohim yang maha tinggi, Yesus Kristus, dengan berkata, jika engkau Tuhan, silahkan jatuhkan dirimu ke bawah, maka engkau bisa memerintah malaikat-malaikat surga untuk datang menatang engkau. Iblis tahu bahwa manusia dalam kedagingan suka diangkat tinggi. Dan iblis coba memperdaya seolah-olah promosi itu hanya bisa datang dari kuasa iblis. Dengarkan baik-baik. Pastikan saudara saat ini kita mau kecoh itu iblis, si ular tua, Satan tua.
Kita mau kecoh dia hari ini. Kalau kemarin dia merasa kita tertipu bahwa seolah-olah jalan menuju tempat tinggi atau promosi hanya lewat kuasa kegelapan. Tidak. Stop hari ini. Sesungguhnya firman Tuhan berkata, dan ini adalah kebenaran, bahwa jikalau Tuhan yang mengangkat engkau, praise God, haleluya. Dengarkan baik-baik. Kita mau kecoh iblis saat ini. Dia kira di dunia ini hanya dia yang bisa mempromosi manusia. Hanya dia lewat kuasanya, lewat ritualnya, lewat penyembahan kegelapan saja, lewat mitos-mitosnya, dengan kuasa-kuasa daripada ilmu-ilmu santet guna-guna. Hanya lewat dia saja bisa orang mendapat promosi. Tidak. In Jesus name. Dengarkan kabar baik ini, saudara-saudaraku. Bible berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi Bible, perkataan firman Tuhan, tidak akan lalu sampai selama-lamanya. Si ular tua iblis pengecoh yang membuat engkau sakit hari ini, nasibnya udah tahu bahwa dia akan dilempar ke dalam api neraka. Sementara nasib dan takdir saudara dan saya orang percaya, kita akan mewarisi kerajaan surga. Praise God, haleluya. Dan firman Tuhan berkata, ketika si ular tua ini mencoba mengkocoh, menggoda Yesus dan berkata, kamu kan di tempat tinggi, buang dirimu turun. Dan kalau turun, kalau kau benar Tuhan, akan ada malaikat-malaikat yang menatang engkau. Saudara-saudaraku, dia mengecoh. Dia berpikir seolah-olah dia yang bisa mengangkat naik. Tidak, saudaraku. Dia tidak lebih daripada pribadi penipu, pencuri, pembunuh, pembinasa. Tetapi Yesus Kristus yang saya beritakan hari ini datang memberi hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesembuhan, diangkat naik dan tidak turun, diangkat naik dan tidak sakit, diangkat naik dan hidup berlimpah-limpah jasmani dan rohani. Haleluya. Dan saudara-saudara, Bible berkata, jika Tuhan yang mengangkat engkau, terima kebenaran ini. Jika Tuhan Yesus yang mengangkat engkau, praise God, haleluya. Jika Tuhan Yesus yang mengangkat engkau, artinya apa? Di luar daripada Tuhan Yesus, engkau naik, engkau bisa jatuh. Kalau engkau naik dengan kuasa kegelapan, ada tumbal yang diminta. Kalau engkau mencoba mencari promosi dari kuasa-kuasa si Satan, ada harganya, itu tumbal. Tetapi Bible saya, saudara-saudaraku, surat cinta Tuhan ini berkata, praise God, haleluya. Dia berkata, jikalau Tuhan yang mengangkat hidupmu, praise God, tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkanmu. Haleluya. Praise God, haleluya. Tidak ada seorang pun yang bisa menurunkanmu. Engkau naik, tidak turun. Amin. Engkau diangkat naik tinggi, tidak jatuh. Engkau diangkat naik, tidak sakit. Engkau diangkat naik di dalam kemuliaan Tuhan yang ajaib. Oh, glory to God. Glory to God. Dan tidak cukup di sana saja. Bible berkata, jika dia yang sudah make a door, bukan hanya sekedar open door, iblis seolah-olah berkata, pintumu sudah habis, kesempatanmu sudah habis, pintumu untuk punya harapan sudah habis. Dia mencoba menipu saudara-saudara dengan auman-auman palsunya. Tetapi dengarkan Injil yang berkuasa saat ini. Tuhan bukan cuma sekedar open door. God make a door. Haleluya. Saya sangat bersuka cita, saudara-saudaraku, karena hari ini sangat spesial.
Ada suasana surga yang lebih daripada hari-hari kemarin. Karena tidak kebetulan kalau hari ini adalah hari Sabat. Dan saudara-saudara mendengarkan kabar baik ini, saudara adalah orang-orang yang sangat berbahagia di muka bumi ini. Praise God, haleluya. Saya teruskan saudara-saudara. Tuhan berjanji, sekalipun pintumu tertutup, bahkan pintumu sudah habis dijebak oleh kegagalan masa lalu, dijebak oleh tipuan iblis atau kesalahan-kesalahanmu, Bapak Ibu, saudara-saudara, coba kita share sebentar, termasuk saya. Siapakah di antara pemirsa yang tidak pernah gagal? Saya pernah gagal. Siapakah di antara pemirsa yang tidak pernah jatuh? Saya pernah jatuh. Siapa di antara pemirsa yang tidak pernah kecewa? Saya pernah kecewa. Tetapi demi kemurahan Tuhan, Bapa di surga sudah membayar terlalu mahal oleh putranya Yesus Kristus untuk keselamatanmu dan keselamatanku. Maka hari ini saudara-saudara, iblis mencoba mengkecohmu dengan melihat masalah dan melihat toleh ke belakang. Tetapi in Jesus name I pray, glory to God. Jangan lihat ke belakang. Terlalu mahal darah Yesus yang sudah dibayar untuk menebus kita. Maka hari ini pandanglah ke depan, lihatlah karya keselamatan dan mahkota surgawi yang Bapa sudah sediakan bagi setiap saudara dan saya. Setan mau Anda gagal, setan mau Anda jatuh, tetapi roh kebenaran mau Anda berjalan dalam kemuliaannya. Roh Kudus mau saudara-saudara diangkat naik dan tidak turun. Setan menutup pintu berkatmu, setan menutup pintu kesehatanmu, setan menutup pintu berkatmu. Tetapi hari ini, in Jesus name, firman Tuhan berkata, God make door. Haleluya. Tuhan membuatkan pintu. Dan kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun, no other personality yang bisa menutupnya kembali. In Jesus name I pray. In Jesus name I pray. Dan saudara-saudara, iblis sekali lagi mau mengkecoh Yesus. Dia kira Yesus bisa dia kecoh, saudara-saudara. Dia berkata apa? Dia tunjukkan Yesus segala kekayaan duniawi, semua kenikmatan duniawi dia tunjukkan, saudaraku. Dan iblis berkata begini, jika engkau sujud menyembah kepadaku, kata Satan. Dia mencoba mengkecoh. Dia nggak tahu Yesus itu pribadi, kudus, agung, mulia, suci, berkuasa. Bagi dialah segala kemuliaan, dari dialah segala kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Iblis berkata, dengarkan baik saudaraku, ini tipuannya iblis. Iblis berkata begini, lihat semua kekayaan dunia ini. Jika engkau sujud menyembah kepadaku, semua harta dunia ini akan kuberikan kepadamu. Dia mencoba menggoda putra Elohim yang maha tinggi, Yesus Kristus. Maka Bible mencatat, saudara-saudaraku sekalian, ini kebenaran dan saya percaya setelah kita berdoa, ini kebenaran yang akan sangat-sangat mempermalukan setan. Dalam kesempatan ini kita akan mempermalukan Satan dengan segala kecohannya. Bible mencatat, Yesus berkata, engkau hanya boleh sujud menyembah kepada Bapa di surga, bukan yang lain. Saudara-saudara pemirsa sekalian, Satan tahu bahwa manusia hidup perlu makan, minum, sandang, papan, pangan. Manusia juga bekerja,
dari sekolah yang rajin sampai perguruan tinggi, supaya dia mendapatkan karir yang bagus. Dan ketika karirnya bagus dan menanjak, dia boleh diangkat dari jabatan yang sederhana, jabatan up next, dan menjadi jabatan yang tinggi. Dan akhirnya dia menjadi terhormat. Manusia ingin dan manusia kira seolah-olah iblis mengecoh bahwa kekayaan dunia itu datang dari setan. Tidak, saudaraku, tidak. Dengarkan baik-baik hari ini. Kalaupun setan bisa menipu dengan kekayaan, ada harganya tumbal. Mungkin saudara-saudara mendengarkan programnya hari ini pernah di masa lalu mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan, dan hari ini engkau mengalami sebuah hal yang tidak baik ketika saudara-saudara mulai harus membayar tumbal yang pernah engkau ikat perjanjian. Kabar baik hari ini kepada saudara-saudara sekalian, memang di dunia ini kutuk tidak bisa dipatahkan. Kutuk termasuk kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk perjanjian dan kuasa kegelapan di dunia ini tidak bisa digagalkan. Makanya datang pribadi dari surga. Namanya siapa? Namanya adalah Yesus Kristus. Dan inilah pribadi yang ditakuti oleh iblis. Kenapa? Karena ketika Yesus datang ke dunia, maka hanya lewat darah Yesus segala kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, glory to God, diputuskan, dibatalkan, digagalkan in Jesus name. Dan Bible saya mencatat, habis ini kita akan berdoa. Yesus berkata, sekali saya ulangi, engkau hanya boleh sujud menyembah kepada Bapa di surga. Dialah pencipta. Satu ayat yang terakhir, kitab Keluaran 23-25 berkata, beribadalah kepada Elohim, kepada Tuhan, kepada Bapamu, maka ia pasti, cek Bible saudara-saudara, ia pasti memberkatimu, memberkati makananmu, memberkati minumanmu, dan sakit penyakit tidak ada di antaramu. Dia bayar lunas. Kembali saudara-saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak merancangkan yang buruk buat saudara-saudara. Tuhan merancangkan damai sejahtera untuk masa depanmu. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Time for healing. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Yes. Oh, glory to God. Anda bisa memasukkan pokok-pokok doa saat ini. Hadiratmu Tuhan ajaib. Hadiratmu Tuhan kudus. Saat ini sebelum time for healing, masukkan pokok-pokok doa Anda. Yes. Dan sebentar lagi saya mau berdoa bagi setiap pemirsa yang sudah menyaksikan. Sekian banyak terima kasih buat respon Bapak Ibu saudara-saudara dalam program I Believe Miracle yang keempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Praise God. Glory, 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 glory. Thank you Lord, thank you Lord. Yes, yes. Praise God, praise God, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise God, praise God. Oh glory, glory, glory. Thank you Lord, thank you Lord, thank you. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Yes.
Now, time for healing. Woo! Saya siap membagikan roh kesembuhan yang dari Tuhan Yesus Kristus kepada setiap pemirsa yang ada dalam kesempatan ini. Now, dalam kesempatan yang berbahagia ini, angkatlah tanganmu sekarang. Oh, glory. Dimanapun kau berada, angkatlah tanganmu, saudara. Sekarang, Bapak, saya minta juga kepada setiap mereka yang nonton program ini, yang pernah terikat dengan kuasa gelap, mengikat perjanjian tumbal dengan kuasa-kuasa Satan, atau juga mengikat perjanjian, mengambil kekayaan-kekayaan daripada roh kegelapan. Dan hari ini dengarkan kabar baik ini, I believe miracle, dan dia mau menerima Injilmu, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka Bapak berikan kuasa lewat program ini, mereka juga menerima kelepasannya dan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Yes. Ya Bapak, berikanlah kemurahan-Mu. Hari ini spesial, bukan hanya mereka disembuhkan, tetapi mereka juga yang pernah mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Ketika saya berdoa sebentar, Holy Presence of the Lord, in Jesus' name, akan mengubah menjadi sesuatu yang adikodrat. Siap hati saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan masuk di dalam doa. Praise God. Praise God. Yes. Yes. Dengan penuh kasih, dengan penuh keberanian, sekarang angkat tanganmu. Rahamba sabah pababa sabah. Rama sambaba. Saudara lihat ke kamera, saudara lihat di layar kaca saudara-saudara sekalian, lihat ke depan. Lihat ke depan saat ini. Glory to God. Saudara sepakat bersama dengan saya saat ini, ketika saya melepaskan kuasa doa dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara menerima akan ada hembusan kuasa ilahi yang masuk merasuk jiwamu, menyembuhkanmu, melepaskanmu, memulihkanmu, membawa perubahan adikodrati bagi keluargamu. Waktu saya melepaskan dalam nama Yesus, saudara terima akan ada hembusan kuasa Roh Kudus. Saya mau saudara-saudara tarik nafasmu yang panjang dari mulut, maka itu sebuah tindakan iman. Engkau menerima dari Tuhan. Let's pray. Rabababa sanda, angkat tanganmu semua yang merindukan, yang percaya ada mujizat setelah hari ini. Setelah doa ini selesai, engkau menerima sesuatu hidup yang baru. Oh rahamba sanda, saudara siap? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh glory, 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 glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Ya, semuanya yang sudah mengirimkan ini saudara-saudaraku, saya sedang berdoa dalam roh. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Glory to God. Oh, glory to God. 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 Are you ready? Setelah saya doa ini, engkau akan menerima hembusan kuasa Roh Kudus. Saudara respon, tarik nafas yang panjang, maka hembusan Roh Kudus akan mengalir. Are you ready? Are you ready? Take it. Take it. Take it. In Jesus' name. Heal. Deliverance. Clean. Koraba hiraba sambra. Yes. Rabahana sabaha. Sedarabata kayina sanda. In Jesus name. In Jesus name. Lihat ke layar kaca saudara, lihat. Ada kuasa dalam doa. Jesus. 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 In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. I pray. Woo! Glory to God. Glory to God. Praise God forevermore. Saya merasakan ada kuasa Tuhan yang sedang menjamah saudara.
baik yang sudah mengirimkan secara live, Derisman, Nona, Agustian, Hilmar, dan masih banyak lain. Saya tidak bisa membaca satu persatu saudara-saudara sekalian. Tapi pekerjaan roh itu menembus ruang dan waktu. Ketika engkau ketik tadi, engkau katakan amin, engkau angkat tangan, maka engkau sepakat menerima sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. In Jesus name, glory to God, I pray. Haleluya. Saudara-saudara, terima kasih dalam kesempatan ini boleh saudara-saudara mengikuti program kami. Saudara diberkati, bagikan lebih banyak kepada orang lain, ke grup-grup Anda sekalian tanpa terkecuali, dan sehingga memberi kami semangat dan motivasi lebih lagi hadir untuk menjadi berkat dimanapun Anda berada. Kalau saudara-saudara rindu secara pribadi untuk di follow up atau di konseling, saudara bisa klik tautan yang sudah ada di link di atas kami. Maka di sana ada tim yang siap melayani Anda dan siap mendoakan Anda dan membimbing Anda sampai Anda menemukan kasih dan menemukan hidup yang baru, dan engkau hidup di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, saya Pastor Andy Simon mengucapkan sola fide, hiduplah oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ingat, kita sudah kecoh iblis hari ini, sebab dia bukan pribadi yang bisa mengangkat, dia bukan pribadi yang bisa memberkati, dia bukan pribadi yang bisa memberi makan roti, tetapi pribadi yang bisa menyediakan semua itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.